Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini bisa dikumpulkan di tempat yang sangat mulia, di salah satu dari rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan atas pertemuan ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang baik kepada semua pihak yang menjadi sebab berkumpulnya kita di tempat ini. Ayyuhal ikhwah, arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa'ala. Anak merupakan satu anugerah yang sangat besar, yang dengannya Allah Ta'ala menjanjikan keutamaan pahala bagi mereka yang betul-betul mendidik anak-anak yang diamanahkan kepadanya. Anak merupakan jalan yang mengantarkan orang tua untuk masuk ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan, ya, jika seseorang diberi 3 anak perempuan, dia didik dengan baik sampai mandiri, maka wajib baginya masuk surga. Kalau 2 bagaimana? Ya kalau 2. Maka sahabat mengatakan, seandainya saya tanyakan, seandainya 1 bagaimana? Pasti jawabannya juga demikian. Maka ini tanggung jawab yang besar. Al-ikhwah rahimakumullah. Dan tentunya mendidik anak ini bukan perkara yang mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kewajiban ini di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Ya. Maka usaha yang dilakukan adalah dengan mendidik dan mengajari keluarga sehingga mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam mendidik tentu kita harus memiliki bekal keilmuan.
Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Katakan, inilah jalanku. Aku mengajak manusia untuk taat kepada Allah di atas basirah, di atas keterangan yang jelas, di atas hujjah-hujjah yang kuat, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi di dalam mendidik, dalam mengajari keluarga kita harus di atas ilmu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa mayoritas kerusakan anak itu bersumber dari kedua orang tuanya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasul. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawah yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap anak lahir di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Perhatikan, kedua orang tuanya. Fitrah di sini adalah keimanan. Fitrah di sini adalah kecondongan kepada kebaikan. Jadi anak-anak kita ini sebetulnya condong kepada kebaikan. Tidak senang dengan yang jelek. Tapi kenapa ketika dalam pertumbuhannya, misalnya terjadi anak nggak mau sholat, anak berbohong, anak ngegame saja, dan seterusnya. Maka ini adalah apa? Kedua orang tuanya. Ya, maka Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan kenapa kerusakan anak bersumber dari kedua orang tuanya. Pertama adalah apa? Orang tua menyia-nyiakan anak, tidak mendidik. Bahkan berapa banyak kan orang tua itu, wallahu a'lam, karena satu hal ya, entah kesibukan, entah apa, ya menitipkan anaknya yang sangat berharga, anak yang menjadi pintu pahala dan pintu surga, kepada pembantu-pembantunya. Sedangkan kalau dia punya emas, tidak mungkin dia titipkan pembantunya. Iya kan? Ya enggak? Berarti anaknya lebih berharga dengan emas atau bagaimana? Nah. Atau yang kedua, orang tua salah dalam mendidik. Keliru cara mendidiknya. Nah, ini bersumber dari apa? Tidak adanya ilmu. Ya, mungkin mohon maaf ya, ayah bunda rahimakumullah, dulu ketika mau nikah, udah ngerti belum nanti kalau punya anak cara didiknya bagaimana begitu? Sudah? Sebelum nikah? Atau ya udahlah yang penting nikah dulu deh, nanti didik anaknya otodidak, nanti kan bisa sendiri, insting. Nah, bahkan mungkin banyak di antara orang tua tidak tahu mulai kapan pendidikan anak itu dilakukan. Nah, ada seorang bertanya kepada Syekh, ya Syekh, gimana cara mendidik anak yang benar? Berapa umur anakmu? 1 bulan. 1 bulan? Iya Syekh. Fatakal qitar. Kamu udah ketinggalan kereta. Syekh, 1 bulan loh anakku loh umurnya. Belum bisa apa-apa.
minum ASI aja sama nangis saja. Masa udah ketinggalan kereta? Iya, kamu ketinggalan kereta dalam mendidik anakmu. Bayangkan. Karena di dalam Islam pendidikan itu jauh dimulai sebelum kita menikah. Sebelum kita menikah itu udah dimulai pendidikan. Yaitu dengan mempersoleh diri sendiri. Sehingga kalau diri kita soleh, kita akan mendapatkan pasangan yang soleh. Dari situ akan lahir anak-anak yang soleh. Dari situ anak memiliki orang tua yang siap mendidik dengan pendidikan yang benar. Karena kedua orang tuanya soleh. Dari situ. Baik. Banyak hal yang harus dipelajari tentang pendidikan anak. Ada orang tua mendidik dengan keras. Dengan bentakan. Bahkan dengan pukulan. Dan seterusnya. Tapi sebaliknya ya tadi ada orang tua yang cuek-cuek saja. Ya. Serba membiarkan anaknya. Maka al-ikhwah rahimakumullah, ya, kita harus banyak belajar tentang pendidikan anak ini. Kenapa? Dikatakan oleh pepatah Arab, ya. Jadi kalau masih berupa ranting itu masih bisa dibentuk. Kalau sudah menjadi batang, gimana kita akan membentuknya? Anak-anak kita itu ranting. Ya. Ketika dia sudah remaja, sudah balik, itu sudah menjadi batang. Maka apa yang terjadi pada anak-anak ketika usia remaja, itulah hasil dari pendidikan ketika mereka masih kecil. Usia emas pendidikan anak itu pada 8 tahun pertama dalam kehidupannya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tantangan pendidikan hari ini tuh lebih berat daripada dulu ketika kita masih kecil. Ya. Kita ini ya kalau dalam bahasa orang-orang itu generasi X yang lahir di bawah tahun 80. Ya kan? Anak-anak kita sekarang itu generasi milenial. Ya. Bahkan ada yang generasi alpha. Ya, dengan tabiat karakter yang berbeda dengan masa kita. Maka kita harus berusaha menggali bagaimana pendidikan yang cocok untuk anak-anak zaman sekarang. Ya. Anak-anak milenial, generasi alfa ini, mereka adalah anak-anak yang kesehariannya dipenuhi dengan kemajuan, kecanggihan teknologi. Ya kan? Beda dengan kita. Kita ini makhluk asing sekarang di sini. Ya. Ayah bunda kan bingung gunakan ini gimana gitu loh. Meskipun canggih HP-nya, tapi nggak ngerti cara gunakan. Paling pol telepon sama kirim WA saja. Ya kan? Beda dengan anak-anak kita. Canggih-canggih mereka dalam menggunakan. Maka kemajuan teknologi itu hal yang sebetulnya sifatnya mubah saja. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Komputer, internet, HP, dan yang lainnya itu perkara yang mubah. Sama dengan peso, ya kan? Tergantung kita menggunakan untuk apa. Ya, kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kemajuan teknologi. Coba di bidang kesehatan, wow luar biasa.
Ya, sekarang sudah ada USG 4 dimensi. Sehingga kita tahu perkembangan janinnya kayak apa, ada masalah atau enggak. Macam-macam di dunia kedokteran ini teknologi dahsyat banget. Ya, dulu misalnya operasi mesti harus ada pembedahan, enggak. Sekarang mungkin hanya cukup lubang kecil saja. Itu kemajuan teknologi di bidang apa? Kesehatan. Di bidang pertanian, wah lebih-lebih kan? Ya. Lihat aja di mana di YouTube itu alat-alat pertanian yang luar biasa. Dulu mungkin kalau memanen padi itu ya harus apa namanya motongi atau apa namanya ngelepas padinya, jemur. Sekarang enggak, ada teknologi sekali panen udah selesai keluar kering sudah. Ya kan? Di bidang pendidikan lah Bapak Ibu ngerasain kemarin. Ya kan? Kemarin kan wah kita mungkin ekstrim, tidak boleh pegang HP, haram anak-anak pegang HP, nggak boleh main internet. Masih sekolah. Ternyata 2 tahun kita harus menggunakan HP dan internet dalam pembelajaran anak-anak kita. Apa yang terjadi? Ya. Coba seandainya tidak ada kemajuan teknologi, anak kita belajarnya kayak apa kira-kira? Yaitulah Allah Maha Adil. Ya. Allah penuh dengan hikmah. Allah timpakan musibah ini ketika teknologi sudah ada pada kita. Sehingga nggak ada masalah ya, pembelajaran online sudah ada fasilitasnya, gitu. Di bidang komunikasi, masya Allah, zaman dulu itu kalau mau ngirim kabar pakai kuda, gitu. Kemudian ada kantor pos pakai surat, ya kan. Terus ada perkembangan berikutnya pakai WA. Sekarang sudah pakai apa? Pakai SMS dulu, terus pakai WA. Ya sekarang sudah bisa apa? Video call. Oh, mantap kan? Manfaat di bidang teknologi. Nah, cuman teknologi juga ada apa? Sisi negatifnya. Mungkin yang banyak dikeluhkan oleh orang tua hari ini apa? Game. Ya kan? Anak-anak itu akhirnya apa? Sibuk main game. Disuruh belajar, oh iya belajar, tapi ternyata yang dilihat adalah game. Itu. Ya, ada kecanduan internet. Wah, ini bahaya ini. Kalau udah kecanduan internet, kecanduan game, ya sampai masuk rumah sakit jiwa, ada kan? Ya, apapun yang dipegang mesti gini-gini. Padahal nggak megang juga, karena udah kecanduan. Jadi nggak megang HP pun, wah dia gini-gini terus jarinya. Canduan. Ya. Juga akhirnya apa? Banyak menyia-nyiakan waktu. Ya, anak terpisah dengan dunia nyata. Sehingga nih kalau kelamaan di hadapan internet, ini biasanya apa? Anak tidak bisa menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Ketemu orang itu nggak bisa ngomong, nggak bisa bersikap. Ya meskipun di dunia maya mereka canggih, ya kan? Coba kita lihat juga, sekarang ini kan banyak kan? Kita ini duduk, tapi yang diajak bicara orang jauh, ya enggak? Di warung makan, di warung kopi itu ada temennya, tapi apa? Semua khusyuk dengan HP-nya, komunikasi. Ini temennya dianggap nggak ada, ya enggak? Terus ngapain makan bersama? Ini dampak negatif. Ya. Kemudian yang dikhawatirkan adalah apa? Nilai-nilai yang merusak, yang terselip dalam film atau games dan yang lainnya. Ya sempat kan kemarin ada rame-rame ya
meminta agar game tertentu itu dihapus. Bahkan ada juga kan sempat viral ya dari beberapa ulama fatwa tentang satu jenis game yang di situ mengandung kesyirikan. Ini dampaknya. Ya. Jadi kemajuan teknologi ada plus ada minusnya. Gitu. Jadi sekarang misalnya kalau kita bicara di dunia pendidikan, apa yang Bapak Ibu butuhkan sudah klik tanya Mbah Google keluar semuanya. Ya kan? Pengen tahu apa? Klik selesai. Itu manfaat. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi itu. Ya. Sekarang ini Masya Allah ya, kita mau taklim sama para masyayikh, ya sudah selesai. Kalau dulu masih audio saja Pak ya, suara saja. Sekarang mau lihat syekhnya waktu ngajar di Masjid Nabawi, ada sudah. Ya, pakai aplikasi Zoom atau yang semisalnya. Ya, kita duduk di rumah belajar dengan syekh. Ini manfaat teknologi. Ya. Tapi ya sekali lagi tidak sedikit orang yang terjatuh dalam perkara-perkara kejelekan karena kemajuan teknologi ini. Terus solusinya bagaimana ayah bunda? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan benar? Ya. Bagaimana supaya anak-anak kita terhindar dari kejelekan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi. Ayah bunda al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Dasar pendidikan yang pokok yang pertama harus betul-betul kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah keimanan. Ya, terutama keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya, insya Allah ketika anak-anak kita memiliki iman yang benar, dia akan terkontrol dalam pemanfaatan teknologi. Ya, di samping tentunya rukun iman yang lainnya. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, ya, iman kepada Rasul, ya, iman kepada takdir itu juga menjadi dasar dalam pendidikan kita. Nah, maka kenalkan anak-anak kita dengan Allah Ta'ala. Bahwa Allah itu maha melihat. Bahwa Allah Ta'ala maha mendengar. Bahwasanya Allah Ta'ala al-alimul khabir. Maha mengetahui. Mengetahui segala sesuatunya yang lahir maupun yang batin. Ketika anak memiliki keimanan seperti ini, maka dia tidak akan menggunakan teknologi untuk kejelekan. Meskipun dia sendirian pegang HP, dia tidak akan buka hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak manfaat. Dia akan tinggalkan. Kenapa? Dia yakin diawasi oleh Allah. Dia yakin didengar oleh Allah. Dia yakin Allah mengetahuinya. Ya. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa ma ta'maluna min amalin illa kunna syuhudan ittufiduna fi. Tidaklah engkau berada dalam satu keadaan,
tidaklah engkau membaca satu bacaan, tidaklah engkau melakukan sesuatu, kecuali kami, Allah menyaksikan ketika engkau melakukan perkara itu. Tanamkan ini kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita meyakini bahwa setiap ucapan, setiap perbuatan dicatat, kemudian nanti di hari akhir dia akan mendapatkan balasan atas semua aktivitasnya, tidak mungkin dia akan melakukan aktivitas yang jelek. Ya. Perhatikan, di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali perintah atau larangan itu dikaitkan dengan keimanan. Yang gampang aja, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, yakin Allah melihat, yakin Allah mendengar, yakin Allah mengetahui segalanya, dan iman kepada hari akhir, bahwa semua akan mendapatkan balasan, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Itu. Sehingga dia nggak mungkin ya ngirim tulisan di medsos kok tulisan yang jelek. Ya, nggak mungkin dia akan mengirim gambar-gambar yang tidak baik. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia akan gunakan HP-nya ini untuk menjalin hubungan gelap. Hubungan yang haram laki dan perempuan. Kan gitu. Kenapa dia yakin dengan itu? Ya. Jadi ini solusi pertama. Bangun, tumbuh kembangkan keimanan pada anak-anak kita, sehingga mereka betul-betul menjadi seorang mukmin. Nah, cuman masalahnya gimana? Nah, ini muncul panjang. Bagaimana mendidik agar anak beriman? Ini ya butuh sekian kali pertemuan. Ya kan? Nah, gimana mengajarkan iman? Kadang banyak di antara orang tua nggak tahu iman itu apa. Pengertian iman apa? Pengertian iman kepada Allah itu apa? Yang harus diimani bagaimana? Ini baru konten loh, Pak. Baru materinya loh. Terus cara ngajarkannya bagaimana? Setelah tahu iman kepada Allah maknanya demikian, yang harus diimani demikian, nah sekarang cara ngajarkannya gimana? Kan gitu. Harus tahu juga yang diajari siapa. Ngajarkan iman kepada anak TK tidak sama dengan mahasiswa. Ngajari iman anak SD tidak sama dengan anak SMP. Ya kan? Berarti butuh ilmu ya. Ilmu tentang materinya, ilmu tentang siapa yang diajari, ilmu tentang cara mengajarkan. Itu baru satu, iman kepada Allah. Nah ini 6 ya Pak. Minimal 6 kan, rukun iman itu 6. Kira-kira butuh berapa pertemuan? Oke, ini yang pertama. Yang kedua, solusinya adalah kuatkan sikap muraqabah. Sikap merasa diawasi oleh Allah. Ini ihsan tingkatan kedua. Anta budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Jadi betul-betul tanamkan, Allah melihatku, Allah mendengar diriku, Allah mengetahui keadaanku. Terus kalau sudah seperti itu, insya Allah. Ini untuk mencegah agar anak tidak melakukan perkara-perkara negatif dengan teknologi, dengan HP, dengan komputer, dengan internet, dan sekaligus untuk mengobati
bagi yang sudah terjatuh. Misalnya anak kita terlanjur kecanduan game misalnya. Cara ngobatinya apa? Ya ini tadi, iman dan muraqabah. Tanamkan itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan waktu. Ingat ya ayah bunda, anak-anak kita itu tidak mungkin lepas dari teknologi. Anak-anak kita hari ini nggak mungkin lepas dari internet, dari HP, dari komputer, nggak mungkin. Ya toh? Lahir ceprot aja udah selfie dia. Ya enggak? Ya enggak? Anak kita lahir ceprot, langsung ada videonya. Ya toh? Gimana saya itu nggak boleh pegang HP, nggak boleh main komputer, nggak boleh pakai internet? Nggak mungkin. Tinggal diatur penggunaannya, waktunya, durasinya, kapan boleh buka HP, berapa lama dia boleh ngegame, berapa lama dia harus di depan komputer misalnya, diatur. Ya. Kemudian juga yang berikutnya ayah bunda, yaitu diatur juga, ya, ditetapkan aturan-aturan penggunaan. Misalnya tidak boleh membawa HP ke kamar tidur. Ini pencegahan, karena ada waktu itu wali siswa, ya wali santri, dengan bangganya dia cerita, anak saya itu kalau jam 8 sudah masuk kamar, udah lampunya matikan, nggak ada aktivitas. Itu prediksinya, ternyata apa? Lampunya dimatikan, pintunya dikunci, main HP sampai menjelang subuh. Sampai heran juga, loh anakku itu kalau tidur itu sore loh, jam 8, 9 udah tidur, tapi kok bangun subuhnya berat ya, sulit ya. Nah, ternyata dia main HP di kamar. Kenapa? Itu muncul karena apa? Tidak ada muraqabah tadi. Ya kan? Tidak ada iman. Maka untuk membantu itu apa? Buat aturan. Tidak boleh membawa HP ke kamar tidur misalnya. Oke, komputer letakkan di ruang tengah. Semua orang bisa melihat. Ini untuk mencegah. Gitu. Ya, kita sendiri dalam pembelajaran online itu lebih senang menggunakan laptop daripada HP. Kenapa? Ini masih bisa sembunyi-sembunyi anak-anak kita. Kalau laptop, ya udah kan dibuka, laptop gede kan. Tahu deh, belajar di ruang tengah tuh, di tempat terbuka, pakai laptop, udah selesai. Terlebih juga apa? Laptop lebih murah daripada HP ya kan. Ya, itu solusi. Jadi diatur waktunya, ditentukan aturan-aturan penggunaannya. Kemudian buat aktivitas atau kegiatan yang positif. Jangan membiarkan anak-anak kita terlalu lama memegang HP atau berada di depan komputer. Oke, mungkin sudah 30 menit atau 45 menit atau apalagi 1 jam. Yuk diajak jalan-jalan dulu. Ya, diajak kegiatan yang positif. Mungkin bagi anak perempuan disuruh apa. Monggo, nanti yang lebih tahu adalah orang tua masing-masing. Kegiatan positif, aktivitas tidak harus yang mahal-mahal. Yang penting apa? Bisa mengalihkan anak-anak kita dari itu tadi, laptop atau HP
atau yang lainnya, dari game. Ya. Maka nanti ibu-ibu jangan kalah dengan anaknya. Ya, anak itu bisa kok. Usia 2-3 tahun tuh udah bisa diberi aturan itu. Ya. Soalnya dia dia mungkin belum bisa ngegame, Pak. Tapi dia bisa lihat YouTube. Dia mau lihat apa? Lihat mobil-mobilan, dia lihat hewan, lihat kucing atau apa. Silahkan. Itu juga ada manfaatnya. Ya. Anak saya itu bisa bahasa Inggris, warna-warna itu dari YouTube. Yellow, red, black. Dari YouTube. Usia 3 tahun. Tapi kita kasih aturan. Mau nonton, boleh nonton. Sampai angka sekian ya, ada jam dinding loh. Sampai angka itu. Udah selesai. Awalnya dia kalau diminta nangis, tapi sudah kita tegas saja. Minta, udah selesai waktunya. Yuk, dialihkan kepada aktivitas yang lainnya. Jangan kalah, nangis, waduh kasihan nanti, stres. Udah, ya akhirnya nggak akan pernah selesai aturan itu. Jadi ada aturan mainnya. Ya, kalau sudah alihkan kepada aktivitas yang lain. Ya, cuman kadang-kadang kita orang tua itu kan nggak mau repot, nggak mau nemeni anaknya bermain, nggak mau terganggu, sehingga ya udahlah yang penting anaknya anteng, diem, nggak nangis, nonton. Gitu kan? Ya nggak? Kalau gitu, kalau anaknya rusak siapa yang disalahin? HP-nya. Oh ini gara-gara setan gepeng katanya. Kita nggak sepakat. HP dikatakan setan gepeng itu nggak sepakat. Ada manfaatnya kok. Tinggal kita aja yang mensikapi itu. Kemudian ayah bunda al-ikhwah rahimakumullah, hal penting. Berikan penjelasan yang lengkap kepada anak tentang manfaat teknologi dan dampak atau akibat jelek dari teknologi. Terangkan dari semua sudut. Kamu tuh kalau punya HP, sebenarnya kamu tuh pinter, kamu bisa ini, wah gitu loh. Ya. Sebaliknya terangkan juga dampak negatifnya. Kalau kamu terlalu lama, kamu masih kecil kan, terlalu lama main game di depan ini, maka akan rusak matamu, akan rusak badanmu dan sebagainya. Terangkan dari sudut kesehatan, dari sudut ekonomi, dari sudut agama dan seterusnya. Ya. Ada orang Amerika, dia punya anak-anak juga. Anaknya itu sama sekali sudah betul-betul jijik dengan situs porno. Dengan situs porno. Orang kafir loh. Kenapa? Pertama, dia letakkan komputer itu di ruang tengah. Terus dijelaskan kepada anak-anaknya tentang dampak nonton atau membuka situs porno. Bukan hanya dari sisi agama, tapi apa? Dari sisi kesehatan. Kesehatan jiwa, kesehatan fisik, kecerdasan akal, pikiran, dampak dari sudut ekonomi, semuanya. Sehingga bahasa kita itu sudah jijik betul sudah. Dengar itu udah nggak mau betul. Kenapa? Jelek dari semua sudut. Dia udah nggak mau lagi. Ya kan? Kita juga melihat ayah bunda rahimakumullah, anak-anak yang dikekang tidak boleh buka internet, tidak boleh pegang HP.
Nah, ternyata setelah kemarin 2 tahun yang lalu harus pakai HP. Yang dibuka apa? Dia merasa merdeka, euforia Pak. Semua situs dia buka, ikan penasaran kan. Selama ini nggak boleh kayak kita puasa terus berbuka. Dia kan semua makanan itu kan diambil Pak. Teler akhirnya. Sama ini karena selama ini dikekang nggak boleh. Dan tidak ada kejelasan, tidak diajari bagaimana memanfaatkan teknologi. Ya udah boleh buka, semua dibukai. Ketemunya situs-situs yang tidak baik. Ya kan? Maka ayo kita bijak saja. Ya. Jelaskan dampak-dampak itu. Ya, jelaskan kemanfaatan. Sehingga ada juga ya seorang ikhwah, jadi karena dia orang IT gitu ya, orang IT, anaknya pun sejak kecil sudah dimainin kayak gini, cuman diarahkan ini. Ya. Maka ketika sudah remaja itu misalnya teman-temannya itu masih gandrung dengan drakor, drama Korea, dia udah jijik, kayak gitu ngapain? Ngabisin pulsa, ngabisin duit, nggak manfaat, buang waktu, buang umur. Ngapain? Karena dia udah ngerti gitu loh. Ya, dia gunakan internet, dia gunakan teknologi untuk kebaikan, untuk membantu dia belajar. Ya, dia kursus sesuatu ya, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab online, kan gitu kan bisa. Jadi jelaskan semuanya ayah bunda. Kemudian yang terakhir, karena sudah isya, yaitu ajarkan kepada anak-anak kita adab dan akhlak dalam menggunakan peralatan teknologi. Ya, misalnya ketika ada telepon, sedangkan dia misalnya sedang kumpul-kumpul dengan orang, ada telepon, misalnya Pak minta izin, boleh saya ngangkat telepon? Tanya, kan gitu kan? Gimana adab menelepon? Kira-kira ini yang mau saya telepon sedang istirahat, sedang tidur atau bagaimana? Ya, jangan jam 2 malam telepon. Tanya, bagaimana adab mengirim berita? Mau kirim WA misalnya, itu ada adab-adabnya gitu loh. Ajarkan semuanya. Ya. Sehingga teknologi ini betul-betul bisa membawa manfaat, membawa kebaikan untuk diri kita. Memang al-ikhwah dan akhwat rahimakumullah, tidak mudah sekali lagi mendidik anak pada zaman sekarang. Tapi bukan berarti tidak bisa dididik anak-anak kita. Karena bagaimanapun ya, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Ta'ala. Semua anak lahir di atas fitrah. Termasuk tadi fitrah itu apa? Condong kepada kebaikan. Anak tuh seneng menggunakan teknologi, menggunakan HP untuk kebaikan. Dia nggak seneng dengan situs-situs yang jelek itu gitu loh. Asalnya demikian, tapi kenapa kok bisa terbalik? Itu salah kita. Salah orang tua. Ya, karena mungkin kita terlalu mengekang, tidak boleh menggunakan HP dan sebagainya. Dia akhirnya apa? Pinjem milik temennya. Diajari temennya, nih loh, ini ada film bagus ini gini. Selesai kita. Iya kan? Ya. Udah nanti anaknya diberi HP tapi nggak usah dikasih kuota. Oh, ternyata tetangganya wifi-nya diloskan tanpa password. Dapat dia. Tanpa arahan akhirnya. Maka ayo ini kita sikapi dengan bijak gitu loh. Kita tidak boleh biarkan lepas begitu saja, tidak boleh juga dikekang sama sekali, tapi ya pertengahan. Sehingga ya kita betul-betul bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk kebaikan-kebaikan. Dan kita bisa merasakan kok.
Ya, sekarang ini Masya Allah ya, kita mau misalnya mau mencari hadis ini sahih atau tidak, sudah ketik, klik, selesai muncul keterangan para ulama. Ini kan kemajuan teknologi. Ya. Maka mari ya sekali lagi kita bijak dan memang butuh yang namanya keilmuan. Ya. Orang Arab mengatakan apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya dia tidak akan bisa memberi. Ya, kalau kita tidak berilmu, bagaimana kita akan mendidik anak kita? Ya. Kalau kita tidak berilmu, bagaimana kita akan mengajari anak kita? Ya. Banyak orang tua itu mengandalkan pendidikan anak itu dengan zaman dulu dia dididik oleh orang tuanya. Padahal apa? Kondisi sudah berbeda. Ya. Saya ingat ya, zaman saya dulu kecil itu gangguan kita itu hanya televisi. Itu pun nyala dari pukul 17 sampai pukul 22. Iya kan? Itu zaman saya kecil. Sekarang televisi malah nggak ada ya kayaknya sekarang. Jarang gitu. Seandainya ada pun sudah 24 jam. Ya. Ada internet, ada macam-macam pilihannya. Sehingga ini membuat kita makin berat. Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak meningkatkan keilmuan, kalau kita hanya mengandalkan apa yang dulu kita dapatkan dari orang tua kita, tidak cukup. Apa yang kita dapatkan sekarang mungkin udah nggak cocok, mungkin juga tidak benar pada waktu itu. Ya kan? Saya masih ingat juga waktu itu kalau kita nggak ngikuti orang tua ya dipukul pakai tongkat kan. Nah, itu kan hal yang kurang pas betulnya. Ya, maka mari. Jadi pendidikan anak ini hal yang sangat luas. Banyak yang harus kita pelajari, banyak yang harus kita mengerti. Padahal ini adalah tanggung jawab yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala nanti setelah kita meninggal dunia. Taib, demikian ayah bunda jamaah rahimakumullah, karena sudah isya kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin lain kali, lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, dan itu adalah harapan kita ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.